Pertanyaannya harus ditanyakan ke Pak Jokowi, bukan ke saya. Jadi nanti tanya ya, kalau presiden udah pulang masih pendukung Pak Ganjar Pranowo atau punya pilihan lain ya, tolong ditanyakan. Saya juga mau tahu jawabannya. Alhamdulillah baru saja kami eh, mengumumkan atau ketua umum mengumumkan didampingi oleh semua ketua umum partai pendukung dari calon presiden Ganjar Pranowo dan cawapres dari kami Bapak Mahfud MD yang baru saja diumumkan, sehingga alhamdulillah sudah komplit pasangan dari PDI Perjuangan beserta dengan partai-partai lain yang mendukungnya, dan insya Allah kami besok akan mendaftarkan calon presiden dan calon wakil presiden kami ke KPU pukul 11. Jadi tolong disampaikan kepada masyarakat Indonesia bahwa kami sudah siap dengan semua persyaratannya. Kami akan mendaftar ke KPU dan insya Allah semua persyaratannya itu memang bisa diterima untuk ikut dalam mekanisme dan persyaratan lain yang harus ditempuh oleh capres dan calon wakil presiden dari PDI Perjuangan dan beserta dengan partai pendukung lainnya. Mbak Puan. Dengan usung Mas Mahfud MD sebagai cawapres Mas Ganjar, dan apakah itu memang strateginya sama gitu sama pemilu 2019 di Oka yang sudah punya pengalaman dan rekam jejak yang panjang gitu sebagai cawapres Ganjar Pranowo? Yang pasti semua partai politik itu punya strategi masing-masing untuk bisa memenangkan pileg dan pilpresnya beserta dengan calon yang sudah dipilihnya. Jadi bukan hanya Jatim, tentu saja insya Allah calon presiden dan calon wakil presiden kami dari PDI Perjuangan beserta seluruh partai pendukungnya memang bisa memiliki suara, mempertahankan suara, dan menambah suara di kantong-kantongnya. Jadi bahwa kenapa pada hari ini Ketua Umum semua mengumumkan calon wakil presidennya adalah Pak Mahfud MD, karena kami berharap bahwa beliau bisa bekerja sama, mempunyai visi misi yang sama, kemudian bisa melengkapi suara-suara yang memang kami harapkan masih bisa kami pertahankan. Mbak Puan seberapa yakin Pak Jokowi? Belakang waduh. Sebagai kader terbaik dari PDI Perjuangan, Presiden Jokowi saat ini mempunyai tugas negara untuk hadir di Tiongkok, Beijing, juga mempunyai acara lain yang rencananya akan juga melawat ke Riyadh. Jadi kami memahami ketidakhadiran atau ketidakbisaan hadirnya Bapak Jokowi pada pengumuman capres dan cawapres pada kesempatan ini, karena ada tugas yang lebih penting yang harus dikerjakan oleh Bapak Presiden. Mbak Puan, apakah latar belakangnya di sana, Mbak? Memang di acara ini yang diundang itu hanya ketua umum partai beserta jajarannya, juga dari partai-partai lain, juga teman-teman rekan-rekan relawan dan tim sukses atau tim pemenangan nasional dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Tidak semuanya bisa kami undang, karenanya tadi kami membuka Zoom untuk semuanya untuk bisa melihat melalui Zoom. Jadi terkait dengan yang tadi ditanyakan kenapa Mas Gibran nggak datang, memang rencananya ada pertemuan dengan Mas Gibran hari ini, cuman karena memang kemudian ada agenda lain untuk mengumumkan cawapresnya Pak Ganjar Pranowo sebagai capres, jadi pertemuan itu mungkin tertunda. Nanti saya juga akan ketemu Mas Gibran. Jadi pertemuan itu membahas apa nantinya, Mbak Puan? Siapa saja, Mbak? Ya bisa aja saya mau ketemu, saya rasa Mas Gibran mau ketemu saya. Mbak Puan, ketika sudah Mas Gibran mau ke Golkar? Ini kan masih lagi sekarang pengumuman cawapres, besok pendaftaran, kemudian ada deklarasi yang lain dan lain-lain sebagainya. Jadi ini hanya masalah waktu. Nanti saya ketemu dengan Mas Gibran juga. Mas Gibran itu kan
PDI Perjuangan, wali kota PDI Perjuangan, jadi ya udah biasa aja ketemu sama Mas Gibran. Jadi apa yang akan dibicarakan Mbak terkait dengan pertemuan itu? Juga nih apakah dilibatkan Mas Gibran di TPN juga atau gimana nih? Ya, nanti saya tanya Mas Gibran mau nggak masuk ikut dalam tim pemenangan nasional Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Ya iya atau enggak ya nanti tanya Mas Gibran. Kalau saya kan mengajak. Itu tidak ditujukan kepada siapapun, hanya kemudian mengingatkan bahwa seorang pemimpin itu harus mempunyai pengalaman yang mumpuni, bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama, sudah punya pengalaman yang cukup dalam memimpin bangsa dan negara. Itu. Tapi gimana sikap partai soal isu pemindahan Mas Gibran ke Golkar? Kayaknya baru isu deh, emang udah pindah. Dan sikap partai gimana nanti mulai dari putusan MK, kemudian juga Projo gitu yang mendukung Mas Gibran. Menurut Mbak Puan sendiri, apakah emang Jokowi masih akan mendukung Pak Ganjar Pranowo? Pertanyaannya harus ditanyakan ke Pak Jokowi, bukan ke saya. Jadi nanti tanya ya, kalau Presiden udah pulang masih mendukung Pak Ganjar Pranowo atau punya pilihan lain ya, tolong ditanyakan. Saya juga mau tahu jawabannya. Beliau itu kan presiden, nggak diberitahu juga tahu. Tapi ini dalam diskusi-diskusi sebelumnya Mbak, malam kan juga ada pertemuan di Teguh Umar, apakah juga Pak Jokowi dilibatkan dan mengetahui soal deklarasi hari ini Mbak? Maksudnya seperti itu. Nanti saya tanya ya, saya tanya dulu udah dilibatkan atau belum. Mbak Puan, kalau capres lain ada singkatan, kalau Ganjar Mahfud ada singkatan? Saya baru baca tadi di WA Group katanya GoFood ya, nggak sih GoFood? Ini belum diputusin, nanti kita putusin. Bisa juga Gama atau kemudian apa, nanti itu akan menjadi satu keputusan, kita akan bicarakan bersama-sama. Pak Arsyad, apakah habis ini ada rapat lagi di HN Pak, seperti rapat biasanya? Hari ini nggak ada. Karena kita udah fokus dulu kalau ini nanti malam. Oke. Mbak Puan, seberapa yakin koalisi akan kalau Pak Mahfud bisa ngangkat suaranya Pak Ganjar, karena ini kan dari tim lain kayak Pak Anies Caimin itu Pak Caimin juga latar belakangnya NU dan dan Pak Mahfud juga NU kan. Tapi ada juga yang bilang menganggap kalau Pak Mahfud kan bukan NU darah biru gitu. Gimana Mbak? Ya insya Allah kami optimis yang terbaik untuk bangsa dan negara, dan kami akan bekerja keras bahu membahu bergotong royong untuk bisa memenangkan Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres Pak Mahfud MD ini untuk Indonesia ke depan menjadi lebih baik. Itu aja ya. Putaran Mbak Puan, Ini putaran. Apa? isu kerentangan sama Pak Jokowi itu nggak benar Pak? Ya cukup ya, makasih ya. Pak, satu putaran, dua putaran nih Pak. Satu putaran. Satu putaran, dua putaran nih Pak. Satu putaran, Ya, kita lihat nanti. Kayaknya pesimis Mbak. Tapi optimis bahwa bisa dengan 3 calon ini kan enggak, kita juga harus realistis bahwa ada kemungkinan 2 putaran. Tapi kita optimis insya Allah bisa 1 putaran. Yes. Yes. Yes.